Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul bariyat, Rabbul ardi was samawat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ilal khairat. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca tafsir Al-Qur'anil Azim li Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Sebelum kita melanjutkan di ayat berikutnya, ayat 276, kita akan mengambil sedikit faedah di ayat yang sebelumnya 275 yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya. Ayat alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas ila akhiril ayah. Faedah yang pertama, beliau mengatakan rahimahullah, at-tahziru minar riba. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita tentang riba. Haitsu syabbaha akilahu biman yatakhabbathu syaitan minal mas. Dia ini Allah Subhanahu wa taala menyerupakan orang yang memakan riba seperti orang yang pingsan karena kerasukan syaitan. Ya. Dan kita sudah mengetahui banyak dalil daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW tentang at-tahdzir minar riba ini. Satu di antaranya ayat yang kita pelajari ini. Jadi nanti orang-orang yang memakan riba di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia dalam keadaan seperti orang yang kerasukan daripada syaitan. Baik, kemudian yang kedua, anna man ta'amala birriba fa innahu yusab bin nuhmah al-'azimah fi talabih. Seseorang yang bermuamalah dengan riba, dia ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang besar dalam pencahariannya, dalam mata pencariannya. Jadi itu bukan nikmat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala ketika bertambah hartanya daripada riba, tapi itu adalah musibah yang semakin menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anna syaitan yatakhabbat bani Adam fa yusarri'uhu. Syaitan itu bisa merasuki manusia sehingga membuat dia kerasukan. Wala ibrata biqauli man ankaru dzalikal minal mu'tazilah wa ghairihim. Kita ketahui Mu'tazilah mengingkari hal ini. Mereka mengatakan bahwasanya syaitan tidak mungkin merasuki manusia. Ya, sedangkan sunnah menerangkan tentang itu. Kita pelajari juga di kajian Sabtu malam tentang masalah ini. Di situ beliau mengatakan bahwasanya Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad menyebutkan as-sar'u ila qismaini. Jadi kerasukan itu ada dua
bentuknya. Yang pertama karena tekanan, depresi dan yang semisal dengannya. Jadi bisa jadi seseorang dia kerasukan, tapi bukan karena syaitan, mungkin tekanan hidup, masalah yang banyak sehingga dia depresi, sehingga dia putus asa, ya, tidak sanggup, beban pikiran itu ada di pikirannya. Nah, di sini beliau mengatakan wa hadza yudrikuhul atibba, ini bisa diobati oleh para dokter yang seperti ini. Wa yuqirrunah, dan mereka mengakui hal ini, wa yu'alijunahu, sehingga orang seperti ini bisa diobati melalui terapi-terapi dan juga obatan-obatan ataupun obat-obat yang diberikan. Wa tsani, yang kedua adalah sara'un minasyaitan, ini kerasukan daripada syaitan. Beliau mengatakan wa dzalika la ilma lil atibba'i bih, ini tidak ada ilmu pada kedokteran. Makanya kalau orang kerasukan dibawanya bukan ke UGD, tetapi justru diobati secara syar'i. Beliau mengatakan wala yu'aliju illa bil adwiyatis syar'iyyah, ya, ini bisa diobati dengan obat-obatan yang syar'i, ya, dengan ruqyah seperti yang katakan qiraatul Quran, ya, kemudian dengan doa-doa yang ma'thurah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa diobati seperti ini. Dan dia berbeda para jemaah, orang yang betul kerasukan oleh syaitan atau orang yang karena sakit. Ya, ada sebagian ketika dia seperti orang kerasukan, tiba-tiba orang berkumpul mengelilinginya membacakannya Al-Quran, padahal dia bukan kerasukan. Karena kalau dia kerasukan dibacakan ayat, dia akan merespon secara frontal biasanya. Ya, nah yang seperti ini harus dibawa ke dokter untuk mengobatinya. Ya, jadi tidak setiap kerasukan itu pasti daripada syaitan. Dan kita mengetahui tanda-tanda dan juga gerakan-gerakan daripada orang tersebut. Ada juga dia buat-buat sendiri gitu. Ya, dia bukan kerasukan sebenarnya, tapi dia sengaja melakukan itu. Ada juga yang seperti itu. Jadi kalau seandainya kerasukan karena depresi atau apapun, itu kedokteran perginya. Tapi kalau kerasukan karena syaitan, itu diobati secara syar'i. Dan kita semua berjamaah sejatinya bisa meruqyah. Dengan afdolnya kita itu meruqyah kita sendiri, diri kita sendiri. Ya. Adapun efek bacaan yang kita baca terkait tentang bacaan tersebut, itu tergantung kepada bagaimana kita memahaminya. Semakin kita memahami yang kita baca, apakah ayat-ayat yang kita baca ataupun doa-doa yang ma'thurat, maka efek itu akan semakin besar kepada diri kita ataupun kepada orang yang kita bacakan. Kan di antara keistimewaan orang-orang tidak pernah minta ruqyah berjamaah, dia akan masuk surga tanpa hisab. Termasuk di antara 70.000 umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulunal jannata bighairi hisab. Satu di antaranya adalah orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Ya, tapi kalau saatnya pernah minta tidak ada masalah, dia sah-sah saja. Tapi di situ ada keutamaan, karena ketika seseorang meruqyah dirinya, berarti dia menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang yang meruqyah. Kita kalau minta orang meruqyah secara syar'i bolehkah? Boleh. Nah, jelas ketergantungan kita akan kepada orang yang meruqyah. Mau tidak mau, ada rasa itu. Padahal itu hanya sebab saja gitu. Oleh karena kalau kita perhatikan, yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ketika beliau akan tidur, beliau sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita cara meruqyah agar kita tidak diganggu syaitan, agar kita bisa tidur nyenyak, agar kita bisa bangun malam, agar kita bisa bangun sebelum subuh. Ya, semuanya diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya hal itu kita bisa melakukannya. Cuman mungkin kadang-kadang yang kita baca kita tidak pahami, ataupun kita pahami tidak, tapi tidak sedalam yang seharusnya. Dan memang ada orang-orang yang diberikan mauhibah. Mauhibah itu bakat untuk meruqyah, memang ada. Wallahu alam. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kata beliau, mubalaghatu ahlil batil fi tarwiji batilihim. Bagaimana semangatnya orang-orang yang batil ini untuk melariskan kebatilan mereka.
li'annahum ja'alul maqisah wal maqis alai, sehingga mereka menjadikan cabang itu dia seperti asal. Nah, sudah pernah kita pelajari para jemaah ketika mereka mengatakan dalam Al-Quran dalam ayat ini, innamal bai'u mithlu riba, sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Ya, seharusnya para jemaah bukan begitu kalimatnya, tapi yang benarnya adalah innamar riba mithlul bai', sesungguhnya riba itu dia seperti jual beli, karena di sini al-bai' itu dia adalah asal, sedangkan riba itu adalah fara'nya. Ya, nah ketika mereka menjadikan al-bai'u mithlu riba, berubah dia, al-bai' ini justru dia menjadi hukum cabangnya, sedangkan riba menjadi hukum asalnya, itu terbalik. Ya, nah ini mereka lakukan untuk mengelabui sebagian orang terkait ini, seolah-olah itu jual beli gitu. Nah, itu. Sehingga sebagian mengatakan, kan tidak apa-apa, kita ngambil untung nih, sama kayak jual beli. Kamu beli 10.000, jual 12.000, kamu pinjamkan uang 10.000, balik 12.000, kan sama. Nah itu. Jadi ini talbis para jemaah, sehingga sebagian orang ketika kita sampaikan hal ini mereka mengatakan kan sama. Ya, ini bagaimana mereka bisa melariskan. Dan ini kalau kita perhatikan transaksi-transaksi dan akad-akad yang ada itu seperti itu para jemaah. Dia kayak syar'i, namanya sudah syar'i dibuat oleh orang. Ini akad syar'i, apakah penggadaian kah, apakah apapun itu. Tapi kalau kita telusuri, kalau kita lihat dengan sebenar-benarnya, justru banyak pelanggaran-pelanggaran di situ. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya anal hukma lillah. Jadi hak untuk memberi hukum kepada sesuatu itu Allah. Maka disebut Allah itu musyarri'. Allah itu yang memberikan syariat. Allah itu yang buat undang-undang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kepanjangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fama ahallahu fahuwa halal, apa yang dihalalkan oleh Allah itu halal, apa yang diharamkan menjadi haram. Sawaun alimnal hikmah fi dzalika alam na'lam, apakah kita tahu hikmahnya atau tidak, itu tidak ada masalah. Yang terpenting kita harus sami'na wa ata'na. Jangan sampai kita mengatakan kenapa mesti haram riba ini. Ini kan bisa menyuburkan jual beli, bisa meningkatkan ekonomi dan seterusnya. Ya, li'annahu ta'ala radda qaulahum, karena Allah membantah ucapan mereka, innamal bai'u mithlu riba biqaulih. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi yang menghalalkan jual beli itu Allah, yang mengharamkan riba juga Allah. Kenapa demikian? Ini haknya Allah, ini pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala. Fakannahu qala, sallallahu alaihi mengatakan, laisal amru ilaikum, ini bukan urusan kalian. Ini haram, ini halal, ini bukan urusan kalian. Wa innama huwa ilallah, tapi ini dikembalikan kepada Allah. Ya, kita tahu atau tidak tahu hikmahnya itu tidak ada masalah. Ada sebagian hukum yang kita tahu hikmahnya, ada yang tidak. Yang tidak tahu seperti jumlah salat ini berjamaah. Kenapa salat maghrib mesti 3, isya 4, subuh mesti 2? Kenapa subuh itu tidak 4 dia? Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba mengikuti perintah daripada Allah, selesai. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya beliau mengatakan anna bainar riba wal bai' farqan aujaba ikhtilafahuma fil hukmi. Di antara riba dengan jual beli itu ada perbedaan yang sangat jelas, sehingga ketika berbeda hakikatnya juga berbeda hukumnya. Ya, sudah kita tahu tadi jual beli ini halal hukumnya, sedangkan riba ini haram. Fa inna na'lam anna Allah ta'ala la yufarriq baina syai'aini fil hukmi illa wa bainahuma farqun fil illah. Dan kita mengetahui para jemaah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membedakan di antara dua sesuatu dalam hukum, satu halal, satu haram, kecuali di antara keduanya ada perbedaan dari segi sebabnya. Wasababul muqtadi liikhtilafihima, dan sebab itulah yang membuat perbedaan di antara keduanya. Jual beli para jemaah itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilahnya apa dia? Dia taradi, saling redho. Itu kan salah satu di antara syarat sahnya jual beli, taradi. Suka sama suka. Ya, sedangkan kalau riba
Itu tidak suka sama suka berarti. Sebagai mengatakan, Ustadz, ini riba ini kalau terjadi itu kan taradi di antara nasabah dengan investornya. Kita katakan kalau yang haram itu tidak ada taradi di situ. Allah jelas mengatakan itu sudah memakan harta saudara kita dengan cara yang batil. Jadi yang satu halal, yang satu haram, dan ilahnya berbeda. Kalau yang baik ini jelas, ketika kita melakukan transaksi jual beli yang kita cari adalah untung, untungnya syar'i dan dia berkah berjamaah. Disebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa burika lahuma fil bai'. Kalau di antara penjual dengan pembeli transparan, jujur ketika mereka melakukan transaksi, Allah akan berkahi hartanya. Tapi kalau riba itu jelas hukumnya haram. Ya. Nah, di situ mengambil keuntungan tanpa diridhoi oleh saudaranya. Memakan harta saudara kita dengan cara yang batil. Ya, satu langit, satu bumi berjamaah. Bedanya sangat jelas. Walaupun mungkin orang mengatakan kan sama-sama ambil untung, Ustaz. Betul. Tapi ini untungnya syar'i karena halal, ini untungnya ghairu syar'i, kenapa? Ini haram. Ya. Nah, disinilah perbedaan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan hukum, pasti ilahnya juga beda. Ilah itu sebab hukum itu ada. Ya, dan ini sudah dikaji oleh para ulama dahulunya tentang masalah ini. Tidak mungkin dia berbeda tapi ilahnya sama. Itu tidak mungkin. Ya. Dan kalau kita perhatikan transaksi jual beli yang halal sangat banyak. Makanya kan asal dalam muamalah kan halal berjamaah. Kecuali ada yang mengharamkannya. Beda kalau ibadah konsepnya. Kalau ibadah kebalikannya, asal dalam ibadah itu adalah haram kecuali ada dalil yang menghalalkannya. Makanya kalau orang beribadah perlu dalil. Sedangkan kalau muamalah, ya tidak perlu seperti itu. Tapi kalau kebiasaan-kebiasaannya, kaidah-kaidahnya tidak menyalahi syariat, tidak ada masalah, diperbolehkan. Ya, ini dua hal yang berbeda berjamaah. Baik, oleh jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya beliau mengatakan, annama akhadhal insan minar riba qabla al-ilmi fa huwa halalun lahu bi syarti ayyatub wa yantahi. Seseorang yang bermuamalah dengan riba, dia dapat keuntungan daripada riba, bahkan bertahun-tahun. Qabla al-ilmi, tapi dia tidak tahu sebelum itu. Puluhan tahun dia melakukan hal itu, dia tidak tahu. Fa huwa halalun lahu. Nah, keuntungan daripada riba itu sebelum dia tahu itu halal untuknya. Bisyartin, dengan syarat kata beliau, ayyatub wa yantahi. Dia harus bertaubat dan selesai, tidak lagi bermuamalah dengan riba. Tapi kalau dia bermuamalah, dia tahu, dia bertaubat, dia buat lagi, itu haram berjamaah. Ya, ini yang Allah sebutkan di ayat yang setelahnya, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang datang mau'izah, peringatan daripada Rabbnya, fantaha, dia berhenti, dia bertaubat dan berhenti, meninggalkan riba tersebut, tidak lagi bermuamalah dengannya, maka Allah mengatakan falahu ma salaf, untuknya yang sudah berlalu. Ya, mungkin ada di antara kita yang berkecimpung di riba bertahun-tahun, dia punya rumah, dia punya properti apa saja, banyak. Nah, setelah dia tahu, dia bertaubat. Nah, yang dia dapatkan daripada riba ini itu jadi halal dia. Dengan syarat dia harus bertaubat dan berhenti. Berhenti itu bukan setengah-setengah berjamaah, bukan. Oh, saya berhenti nanti dulu Ustaz, nunggu pensiun kayaknya nih. 2 tahun lagi nih contohnya. Enggak. Wayantah itu mesti berhenti. Nah, itu. Karena kalau larangan berjamaah kita harus tinggalkan serta-merta. Tidak seperti perintah dia, boleh setengah, boleh setengah, boleh setengah. Ya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya beliau mengatakan, annahu law taba minar riba qabla an yaqbidahu fa innahu yajibu isqatu. Kalau dia bertobat daripada riba sebelum dia mengambilnya, jadi dia sudah transaksi ini, ya, kemudian dia tahu itu riba, dia belum lagi melakukan ataupun mengambil keuntungan daripada transaksi tersebut, maka beliau mengatakan fa innahu yajibu isqatu, dia harus menggugurkan hal itu, dia harus meninggalkannya. Dia tidak boleh mengatakan, oh ini tanggung nih, setelah saya ambil nanti bos saya bertaubat. Itu enggak. Ini qabla ayyaqbidahu. Ya, qabat itu kan serah terima para jemaah. Dari mana diambilnya? Allah mengatakan fantaha, liqaulihi ta'ala fantaha.
Jadi harus berhenti serta-merta. Ya, walaupun dia sedang dalam keadaan bertransaksi. Wa man akhadhahu ba'dal ilmi, seseorang yang mengambil riba setelah dia tahu, fa innahu lam yantahi, itu sama dengan dia belum berhenti. Ya, karena Allah mengatakan fantaha itu fiil madhi, berarti dia sudah meninggalkannya, selesai. Ya, tapi kalau dia mengambilnya setelah dia tahu, jelas dia berdosa. Itu dosa besar para jemaah. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya ra'fatullahi ta'ala biman sya'a min ibadih, bagaimana sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Ya, Allah mengatakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha. Ini bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat para jemaah. Ketika datang peringatan, dia langsung mengetahuinya dan meninggalkannya. Itu taufik namanya para jemaah. Karena banyak juga orang yang tahu, bahkan dia mempelajarinya tapi tidak bertobat. Ya, jadi kan ilmu itu ada dua, berarti ilmu yang bermanfaat, memberikan dampak positif kepada orangnya sehingga membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu sebatas pengetahuan, banyak orang tahu, mungkin dia mengarang buku tentang masalah itu, tapi tidak membuat dia gentar dengan ancaman-ancaman, peringatan-peringatan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala para jemaah. Jadi seolah-olah kita berada di kubangan dosa hitam, Allah ambil kita, Allah keluarkan kepada taufik, petunjuk dan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Lihat sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita para jemaah. Di antaranya at-tahdzir min ar-ruju' ila riba ba'dal mau'izah. Ini peringatan seseorang yang kembali kepada riba setelah dia mengetahuinya. Jadi para jemaah, seseorang ketika dia melakukan dosa, ya, kemudian datang kepadanya nasihat, dia tinggalkan, itu luar biasa. Itu orang yang baik. Tapi kalau dia kembali setelah dia tahu, nah ini berat para jemaah. Walaupun yang dilakukan sama, tapi beda konsepnya. Kalau yang pertama tadi dia tidak tahu. Kalau sekarang dia sudah tahu. Nah, itu berat bebannya para jemaah. Jadi orang yang sudah tahu tetap melanggar, itu beda dengan orang yang tidak tahu ketika dia melanggar. Karena yang pertama ini ada pembangkangan di situ. Makanya beliau mengatakan at-tahdzir minar ruju' ila riba ba'dal mau'izah. Setelah dinasihati, dia tahu tapi dia tetap melakukannya. Nah, ini bahaya para jemaah. Itu sebagian dahulu di awal-awal kajian ya. Saya pernah mendengar ketika di pondok pesantren dulu, tidak usahlah kita banyak-banyak ngaji. Kalau kita banyak ngaji, ini kita banyak tahu hukum, susah kita melakukan ini, haram itu salah juga para jemaah. Itu syubhat. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir beliau mengatakan at-takhwif minat tafa'ul ba'id liman taba minar riba. Ini takhwif ini, ayat ini menakut-nakuti kepada orang-orang yang dia memiliki tafa'ul. Tafa'ul itu sikap yang optimis untuk bisa bertaubat gitu. Ada sebagian orang berjamaah ketika kita nasihat tentang masalah riba, dia akan mengatakan, nanti saya bertaubat nanti. Nah, itu tafaul ba'id namanya berjamaah. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi nanti setelah itu. Ya. Nah, kalau kita mengerti sesuatu larangan berjamaah, jelas larangannya daripada Allah, ada dalilnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, segera tinggalkan. Jangan kita buat optimis akan meninggalkan dosa tersebut berjamaah. Itu tidak boleh. Ya, karena Allah mengatakan setelahnya falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Urusannya itu kepada Allah. Nah, ya. Jadi bukan senang seseorang ketika mengatakan, saya akan taubat nanti. Nah, ya, itu tidak boleh berjamaah. Dia harus serta-merta meninggalkannya. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di antara faedah bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke ayat yang berikutnya, ayat 276 dan 277. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala memusnahkan riba dan menghidupkan sedekah. Ya, dan menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang kafir lagi berdosa.
Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah wa atawuz zakah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh dan mendirikan salat, menunaikan zakat, lahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka pahala daripada Rabb mereka, wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut atas mereka dan juga mereka tidak bersedih. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat masih berkaitan dengan riba. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, yukhbirullahu ta'ala annahu yamhaqur riba. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan Allah akan memusnahkan riba. Ayyudhibuhu, melenyapkannya. Di sini ada dua maknanya. Beliau mengatakan imma bi ayyudhibahu bil kulliyah min yadi sahibi. Yang pertama adalah bisa jadi Allah Subhanahu wa taala melenyapkan, menghilangkan riba itu secara keseluruhan daripada tuannya, daripada orang yang melakukannya. Atau yahrimahu barakata malihi falantafi'u bi, atau Allah haramkan untuknya, halangi untuknya keberkahan daripada hartanya sehingga tidak bermanfaat untuknya. Jadi hartanya banyak tetapi juga musibah-musibah yang menimpanya banyak. Ya, jadi dua para jemaah. Bisa jadi zatnya yang akan Allah hilangkan, Allah musnahkan daripada orangnya. Bisa jadi keberkahan daripada harta tersebut. Jadi hartanya banyak tetapi tidak memberikan manfaat kepadanya. Bisa jadi mungkin dia berinfak para jemaah, tapi infaknya bukan kepada yang syar'i. Jadi dia habiskan harta tersebut untuk sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa musibah-musibah akan dia hadapi, sehingga keberkahan daripada harta itu tidak ada, walaupun mungkin orang melihatnya dia memiliki harta yang sangat banyak. Bal yu'adzibuhu bihi fid dunya, Allah akan menyiksanya nanti di dunia, wa yu'aqibuhu alaihi yaumal qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya nanti pada hari kiamat. Jadi double para jemaah. Pelaku riba, Allah Subhanahu wa taala akan cabut keberkahan harta daripadanya. Jadi mungkin secara zat hartanya banyak tetapi tidak memberikan manfaat kepadanya, hatinya gelisah, ketakutan, banyak musibah-musibah, penyakit ya yang akan menimpanya, sehingga banyaknya hartanya daripada riba tersebut tidak memberikan manfaat yang baik untuknya. Di dunia dia tersiksa, di akhirat siksaan akan menunggunya. Kama qala ta'ala, seperti Allah sebutkan para jemaah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 100, Allah mengatakan qul la yastawil khabithu wat thayyibu, katakanlah tidak sama sesuatu yang buruk dengan yang baik, tidak sama. Jadi kalau kita ingin terapkan para jemaah, al-bai' itu thayyib, jual beli itu baik karena mengambil keuntungan dengan cara yang syar'i, sedangkan khabith itu adalah buruk, mengambil keuntungan dengan cara yang batil, itu riba. Allah mengatakan walau a'jabaka kathratul khabith, jangan engkau terperdaya dengan banyaknya keburukan, banyaknya mungkin manfaat negatif yang kau dapatkan, jangan kau terperdaya dengannya, karena itu adalah sesuatu yang haram. Di dunia seseorang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya, di akhirat dia juga akan mendapatkan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggal tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga katakan dalam surah Al-Anfal, kata beliau, wa yaj'alal khabitha ba'dahu wala ba'd fayarkumahu jami'a fayaj'alahu fi jahannam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-khabith yang buruk itu sebagian di atas sebagian yang lainnya, fayarkumahu jami'a, Allah kumpulkan, fayaj'alahu fi jahannam, kemudian Allah akan campakkan di dalam neraka jahannam. Allah juga sebutkan di ayat yang lain dalam surah Ar-Rum ayat 39, wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'indallah, dan apapun yang kalian datangkan daripada riba untuk menambah harta manusia, kan bertambah harta jadinya para jemaah, maka Allah mengatakan fala yarbu 'indallah, itu tidak akan menambah sesuatu apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala, justru malah akan menambah azab, justru malah akan menambah siksaan bagi orang-orang yang melakukannya. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qala Ibnu Jarir fi qouli yamhaqullahu riba, Allah memusnahkan riba, wa hadza nadhirul khabar, ini sama dengan kabar ruya an Abdullah Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abdullah Mas'ud,
beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ar-riba wa in kathur, riba itu sekalipun dia banyak, ya, untungnya banyak di waktu yang sedikit, tapi untungnya banyak. Kan kalau orang bermain dengan riba berarti dia tidak akan pernah kecapean, dia duduk aja rumahnya, bisa jadi dia buat pinjaman berbunga, ya, nanti dia pinjamkan kepada orang, dia duduk aja di rumahnya, sehingga nanti keuntungannya banyak gitu. Dan Nabi SAW mengatakan fa'ila qul, jadi nanti keuntungan yang banyak itu akan hilang begitu saja. Bisa jadi hilangnya karena apa? Zat hartanya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan di awal tadi, atau nominalnya banyak tapi keberkahannya tidak ada. Ya, ini disebutkan oleh Nabi SAW daripada Allah bin Mas'ud, ar-riba wa in kathur fa'ila qul atau fa'ila qal, riba itu sekalipun banyak keuntungannya, tapi dia nanti akan menyusut dan habis. Ya, di sini beliau mengatakan wa hadzal hadis qad rawahu al-Imam Ahmad fi musnadihi faqal haddatsana Hajjaj, ini juga daripada Abdullah bin Mas'ud berjamaah. Ya, ini redaksi panjangnya. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar riba wa in kathura fa inna aqibatahu tasiru ila qul. Sesungguhnya riba itu sekalipun dia banyak, maka nanti akibatnya akan menyusut. Ya, jadi memang betul-betul berkah itu tidak ada berjamaah. Dia dapat banyak harta di waktu yang singkat, nanti hilangnya juga singkat. Atau Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada dia musibah-musibah, sehingga dengan musibah tersebut hartanya hilang. Ya, apakah zatnya hilang ataupun keberkahan daripada harta itu juga akan hilang. Redaksi yang lainnya para jemaah juga daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ma ahadun akthar minar riba illa kana aqibatu amri ila qillatin. Tidaklah seseorang banyak mendapatkan harta daripada riba. Nah, kan kalau riba luar biasa para jemaah. Ya, keuntungannya banyak secara nominalnya. Illa kana aqibatu amrihi, kecuali akibat daripada perbuatannya akhirnya nanti adalah ila qillah. Dia akan sedikit pahalanya, bisa jadi menghabiskan, atau juga nominal daripada hartanya akan berkurang dan berkurang. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wa hadza min babil muamalah binaqidin maqsud. Ini di antara bentuk bermuamalah kemudian mendapatkan lawan daripada yang diinginkan. Bermuamalah dengan sesuatu para jamaah, tapi seseorang tadi dia akan mendapatkan lawan daripada apa yang dia inginkan. Seseorang yang bermain dengan riba para jamaah, dia inginkan apa? Keuntungan, kan ya? Tapi nanti yang dia dapatkan adalah kebalikan daripada yang dia inginkan. Ketika dia inginkan harta yang banyak daripada riba, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepadanya kemusnahan daripada hartanya. Apakah musnah zat hartanya atau keberkahan daripada hartanya? Ini beliau katakan binaqidil maksud. Jadi seseorang tadi ketika dia bermuamalah dengan riba, dia inginkan apa? Hartanya melimpah, hartanya banyak. Tapi nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia kebalikan dari apa yang dia inginkan. Justru hartanya akan menyusut. Nah, itu disebutkan para jemaah, haddatsani Abu Yahya rajulun min ahli Makkah an Furawih maula Uthman. Ya, dari sebagian nuskhah dikatakan Faruh itu, tapi kalau yang di saya yang di PDF ini Faruwah namanya. Nanti kita lihat di mu'jam namanya berjamaah. Beliau mengatakan anna Umar wa huwa yauma idzin amirul mukminin. Jadi Umar ketika itu beliau menjadi amirul mukminin, kharaja ilal masjid. Beliau keluar ke masjid. Fara'a ta'aman manthura. Beliau melihat makanan yang sudah disebarkan di masjid. Faqala, maka Umar mengatakan, ma hadha ta'am? Ini makanan apa? Faqalu, mereka mengatakan, ta'amun juliba ilaina. Ini makanan yang dibagikan untuk kita. Ya, kata orang-orang yang ada di masjid. Qala, Umar mengatakan, barakallahu fihi wa fi man jalabahu.
Allah memberkahinya makanan ini, dan Allah memberkahi orang yang memberikan harta ini. Qila, dikatakan kepada beliau, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innahu qad ihtakara. Ini harta ini, makanan ini adalah hasil timbunan sebenarnya. Jadi ada orang yang menimbun harta, ya, kemudian dia berikan ke masjid gitu. Jadi harta ini bukan dikumpulkan kemudian dibagikan seperti ini, bukan, tapi ini hasil daripada ihtikar. Ihtikar itu kan menahan makanan ketika orang membutuhkan. Nanti kalau seandainya keberadaannya di pasaran sudah langka, baru dikeluarkan sehingga nanti harganya menjadi naik. Itu ihtikar namanya berjamaah. Nah, makanan itu kronologinya seperti itu keadaannya. Jadi bukan hanya diberikan begitu saja. Ya, ini hasil daripada ihtikar. Kalau Umar mengatakan, wa man ihtakarau, siapa yang sudah melakukannya? Siapa yang menimbun-nimbun seperti ini kemudian dibagikan kepada orang di masjid? Kata Umar. Qalu, mereka mengatakan Farukh Maula Utsman. Ini Farukh tadi yang rawi tadi. Wa fulan Maula Umar. Ada seorang lagi, dia juga merupakan bekas hamba kepada Umar. Fa arsala ilaihima fada'ahuma, maka Umar memanggilnya, mengutus orang kepadanya dan memanggil dia datang kepada Umar. Faqala, maka Umar mengatakan, ma hamalakuma ala ihtikari ta'amil muslimin, apa yang telah kalian lakukan, apa tujuan kalian ketika kalian menumpuk makanan orang-orang Islam, kaum muslimin? Ya, qala ya Amirul Mukminin, maka keduanya mengatakan, nashtari bi amwalina wa nabiy. Alasan mereka, ini makanan ini kami beli dengan harta kami dan uang kami, kemudian kami menjualnya. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ihtakara 'alal muslimin ta'amahum darabahu Allahu bil iflas au bijuzam. Barang siapa yang menimbun-nimbun harta kaum muslimin, makanan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka iflas, dia akan bangkrut, au bijuzam, atau dia akan ditimpa penyakit kusta. Faqala Farukh inda dzalik, maka Farukh mengatakan, yang pertama, wa'aidullaha wa u'aiduka alla a'uda fi ta'amin abada. Aku berjanji kepada Allah, aku berjanji kepadamu, aku tidak akan mengulangi hal ini. Ini kata Farukh, Maula Utsman tadi. Wa amma Maula Umar, tapi Maula Umar, ya, bekas hamba kepada Umar, dia mengatakan, innama nashtari bi amwalina wa nabi'. Dia tetap berkeras bahwasanya yang dia lakukan ini benar. Jadi dia beli kemudian dia jual. Seolah dia mengatakan kepada Umar, apa yang salah? Nah itu. Ya. Maka Abu Yahya mengatakan, ini rawi hadis mengatakan, falaqad ra'aitu, sungguh aku telah melihat Maula Umar majzuman, ditimpa oleh penyakit kusta, karena dia menyelisih perintah Nabi SAW berjamaah. Karena Nabi tadi mengatakan, berdasarkan dari riwayat pada Umar, man ihtakara 'alal muslimin ta'amahum daraballahu bil iflas au bijuzam. Seseorang yang menimbun-nimbun harta kaum muslimin, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepadanya bangkrut, atau dia akan ditimpa dengan penyakit kusta. Ternyata Maula Umar ini ketika dia berkeras dengan apa yang dia lakukan, kekeh dia bahwasanya ini bukan salah, sehingga dia ditimpa oleh penyakit majzuman, penyakit kusta berjamaah. Jadi azab daripada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang menyelisihi perintah Nabi, itu bisa jadi segera, ajil berjamaah, bisa jadi ajil, ditunda nanti. Dan itu kalau kita perhatikan kisah-kisah seperti ini berjamaah, itu sangat banyak. Ketika seseorang dengan beraninya menentang perintah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua kisah yang pernah disampaikan berjamaah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang makan, kemudian beliau melihat ada seorang laki-laki makan dengan tangan kirinya. Kemudian Nabi katakan, makan dengan tangan kananmu. Dia mengatakan, aku tidak bisa mengangkat tangan kananku. Sehingga Nabi marah. Maka semenjak itu dia tidak lagi bisa mengangkat tangan kanannya untuk makan berjamaah. Dan ini merupakan azab, hukuman bagi orang-orang yang secara frontal mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala berjamaah. Jadi azab itu bisa jadi dia ajil, segera, bisa jadi ajil. Ya, dan kita jangan anggap remeh dengan hal seperti ini berjamaah. Ya, seperti disebutkan oleh
Abu Yahya ini, sehingga Maula Umar tadi ketika beliau tidak mengendahkan apa yang disampaikan oleh Umar, sehingga beliau ditimpa oleh penyakit kusta. Dalam riwayat yang lainnya para jamaah, walafzuhu man ihtaqara al-muslimina ta'amahum daraballahu bil juzam wal iflas. Ini tidak pakai au tapi waw. Bisa jadi dia bangkrut, dia juga kena penyakit juzam. Juzam ini penyakit kusta. Kalau yang tadi satu di antara dua, ini bangkrut atau dia kusta. Sedangkan riwayat yang satu ini dia bisa jadi kedua-duanya, bangkrutnya iya, penyakit kustanya juga iya. Ini merupakan peringatan para jamaah ketika seseorang dengan berani menyelisihi perintah Nabi SAW secara frontal. Ini yang kita khawatirkan para jamaah, ya, karena sejatinya musibah-musibah yang menimpa kita pada diri kita, mungkin penyakit-penyakit yang menggorogoti kepada anak-anak kita, kita menghadapi kenakalan anak yang luar biasa di harta kita, di keluarga kita, ya, itu bisa jadi karena perbuatan-perbuatan dosa kita sendiri para jamaah. Itu yang harus kita pahami gitu. Bisa jadi itu sekarang atau nanti. Yang pasti setiap dosa akan berefek. Itu pasti para jamaah. Ya, apakah efeknya sekarang atau nanti? Ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti pada hari kiamat. Makanya para jamaah, ketika kita mendengar perintah daripada Allah dan Rasulnya dalam Quran dan hadis, kita segera melakukannya semampunya. Ketika kita mendengar larangan, tinggalkan dengan serta-merta para jamaah. Tahu atau tidak tahu kita hikmahnya, yang penting apa? Ini larangan daripada Allah. Maka tugas kita adalah meninggalkan dengan serta-merta. Mungkin ini para jamaah, nanti kita lanjutkan di bagian ayat yang berikutnya di kalimat wa yurbis sadaqat. Yang baik daripada Allah, tidak baik kelemahan daripada diri. Saya pribadi aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.